Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maulidia Berliantiando. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Pada kali ini saya akan membuat tugas video sebagai salah satu pemenuhan tugas saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Landasan Ilmu pada Zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam, seperti gempa bumi dan pelangi. Gempa bumi tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Perubahan pola pikir tersebut kelihatannya sederhana, tetapi implikasinya tidak sederhana karena selama ini alam ditakuti dan dijauhi, kemudian didekati, bahkan dieksploitasi. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif, sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Dari proses inilah kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat, yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Untuk menelusuri filsafat Yunani, perlu dijelaskan terlebih dahulu asal kata filsafat. Sekitar abad 9 sebelum Masehi, atau paling tidak tahun 700 sebelum Masehi, di Yunani, Sophia diberi arti kebijaksanaan. Sophia juga diberi arti kecakapan. Kata filosofos mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Sementara ada yang mengatakan bahwa kata tersebut mula-mula dipakai oleh Pythagoras pada tahun 500 sampai 580 sebelum Masehi. Namun, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa Heraklitos lah yang pertama menggunakan istilah tersebut. Menurutnya, filosofos atau ahli filsafat harus mempunyai pengetahuan luas sebagai pengenjawantahan daripada kecintaannya akan kebenaran dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum Sofis dan Socrates yang memberi arti filosopein sebagai penguasa secara sistematis terhadap pengetahuan teoretis. Filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosopein itu, sedangkan filosofos adalah orang yang melakukan filosopein. Dari kata filosofia itulah nantinya timbul kata-kata filosofi, Belanda, Jerman, Prancis, filosofi, Inggris. Dalam bahasa Indonesia disebut filsafat atau falsafat. Mencintai kebenaran dan pengetahuan adalah awal proses manusia mau menggunakan daya pikirnya, sehingga dia mampu membedakan mana yang real dan mana yang ilusi. Orang Yunani awalnya sangat percaya pada dongeng dan tahayul, tetapi lama-kelamaan, terutama setelah mereka mampu membedakan mana yang real dengan yang ilusi, mereka mampu keluar dari kungkungan mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah. Inilah titik awal manusia menggunakan raison untuk meneliti dan sekaligus mempertanyakan dirinya dan alam jagat raya. Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri, timbul rasa ingin mengetahui rahasia alam itu. Lalu timbul pertanyaan dalam pikirannya. Dari mana datangnya alam ini? Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kemajuannya? Dan kemana tujuannya? Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan filosof Yunani. Sehingga tidak heran kemudian mereka juga disebut dengan filosof alam, karena perhatiannya begitu besar kepada alam. Para filosof alam ini juga disebut filosof pra-Sokrates, sedangkan Sokrates dan setelahnya disebut para filosof pasca Sokrates, yang tidak hanya mengkaji tentang alam tetapi manusia dan perilakunya. Filosof alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam adalah Thales dari tahun 546 sampai 624 sebelum Masehi.
Ia digelari Bapak Filsafat karena dialah orang yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan, apa sebenarnya asal-usul alam semesta ini? Pertanyaan ini sangat mendasar, terlepas apapun jawabannya. Namun, yang penting adalah pertanyaan itu dijawabnya dengan pendekatan rasional, bukan dengan pendekatan mitos atau kepercayaan. Ia mengatakan asal alam adalah air, karena air unsurnya penting bagi setiap makhluk hidup. Air dapat berubah menjadi benda gas, seperti uap, dan benda padat, seperti es, dan bumi ini juga berada di atas air. Setelah Thales muncul Anaximandros dari tahun 540 sampai 610 sebelum Masehi. Anaximandros mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal, tidak terbatas, dan meliputi segalanya. Dia tidak setuju unsur utama alam adalah salah satu dari unsur-unsur yang ada, seperti air atau tanah. Unsur utama alam harus yang mencakup segalanya dan di atas segalanya, yang dinamakan apeiron. Ia adalah air, maka air harus meliputi segalanya, termasuk api yang merupakan lawannya. Padahal, tidak mungkin air menyingkirkan anasir api. Karena itu, Anaximandros tidak puas dengan menunjukkan salah satu anasir sebagai prinsip alam, tetapi dia mencari yang lebih dalam, yaitu zat yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Berbeda dengan Thales dan Anaximandros, Heraklitos melihat alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah-ubah. Sesuatu yang dingin menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti bahwa bila kita hendak memahami kehidupan kosmos, kita harus menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Segala sesuatu saling bertentangan, dalam pertentangan itulah kebenaran. Gitar tidak akan menghasilkan bunyi kalau dawai tidak ditegangkan antara dua ujungnya. Karena itu, dia berkesimpulan tidak ada satupun yang benar-benar ada, semuanya menjadi. Ungkapan yang terkenal dari Heraklitos dalam menggambarkan perubahan ini adalah pantahrei uden mene, semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal mantap. Itulah sebabnya ia mempunyai kesimpulan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. Api adalah unsur yang paling asasi dalam alam, karena api dapat mengeraskan adonan roti dan di sisi lain dapat melunakkan es. Artinya, api adalah aktor pengubah dalam alam ini, sehingga api pantas dianggap sebagai simbol perubahan itu sendiri. Filosof alam yang cukup berpengaruh adalah Parmenides, yang lebih muda umurnya daripada Heraklitos. Pandangannya bertolak belakang dengan Heraklitos. Menurut Heraklitos, realitas seluruhnya bukanlah sesuatu yang lain daripada gerak dan perubahan. Sedangkan menurut Parmenides, gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Menurutnya, realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Dia menegaskan bahwa yang ada itu ada. Inilah kebenaran. Coba bayangkan, apa konsekuensi bila ada orang yang memungkiri kebenaran itu? Ada dua pengadaian yang mungkin. Pertama adalah orang yang bisa mengemukakan bahwa yang ada itu tidak ada. Kedua, atau orang yang dapat mengemukakan bahwa yang ada itu serentak ada dan serentak tidak ada. Pengandaian pertama bertolak dengan sendirinya, karena yang tidak ada memang tidak ada. Yang tidak ada tidak dapat dipikirkan dan menjadi objek pembicaraan. Pengandaian kedua tidak dapat diterima karena antara ada dan tidak ada tidak mendapat jalan tengah. Yang ada akan tetap ada dan tidak mungkin menjadi tidak ada. Begitu juga yang tidak ada tidak mungkin berubah menjadi ada. Jadi, harus disimpulkan bahwa yang ada itu ada dan itulah satu-satunya kebenaran. Benar tidaknya suatu pendapat diukur dengan logika. Bentuk ekstrim pernyataan itu adalah bahwa ukuran kebenaran adalah akal manusia. Dari pandangan ini, dia mengatakan bahwa alam tidak bergerak, tetapi diam karena alam itu satu, yaitu ada dan yang ada itu satu. Dia menantang pendapat Heraklitos yang mengatakan alam selalu bergerak. Gerak alam yang terlihat menurut Parmenides adalah semu. Sejatinya alam itu diam. Akibat dari pandangan ini kemudian muncul prinsip panteisme dalam memandang realitas. Pythagoras 500-580 sebelum Masehi mengembalikan segala sesuatu kepada bilangan. Baginya tidak ada satupun yang di alam ini terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan kuantitas. Karena itu, dia berpendapat bahwa bilangan adalah unsur utama dari alam dan sekaligus menjadi ukuran. Kesimpulan ini ditarik dari kenyataan bahwa realitas
alam adalah harmoni antara bilangan dan gabungan antara dua hal yang berlawanan. Seperti nada musik dapat dinikmati karena oktav adalah hasil dari gabungan bilangan 1, bilangan ganjil, dan 2, bilangan genap. Kalau segala-galanya adalah bilangan, itu berarti bahwa unsur bilangan merupakan juga unsur yang terdapat dalam segala sesuatu. Unsur-unsur bilangan itu adalah genap dan ganjil, terbatas dan tidak terbatas. Demikian juga seluruh jagat raya merupakan suatu harmoni yang mendamaikan hal-hal yang berlawanan. Artinya, segala sesuatu berdasarkan dan dapat dikembalikan pada bilangan. Jasa Pythagoras ini sangat besar dalam pengembalian ilmu, terutama ilmu pasti dan ilmu alam. Ilmu yang dikembangkan kemudian hari sampai hari ini sangat tergantung pada pendekatan matematika. Galileo menegaskan bahwa alam ditulis dalam bahasa matematika. Dalam filsafat ilmu, matematika merupakan sarana ilmiah yang terpenting dan akurat, karena dengan pendekatan matematikalah ilmu dapat diukur dengan benar dan akurat. Di samping itu, matematika dapat menyederhanakan uraian yang panjang dalam bentuk simbol, sehingga lebih cepat dipahami. Setelah berakhirnya masa para filosof alam, maka muncul masa transisi, yakni penelitian terhadap alam tidak menjadi fokus utama, tetapi sudah mulai menjurus pada penyelidikan pada manusia. Filosof alam ternyata tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga timbullah kaum sofis. Kaum sofis ini memulai kajian tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Tokoh utamanya adalah Protagoras pada tahun 411 sampai 481 sebelum Masehi. Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Pernyataan ini merupakan cikal bakal humanisme. Pernyataan yang muncul adalah apakah yang dimaksudnya itu manusia individu atau manusia pada umumnya. Memang dua hal itu menimbulkan konsekuensi yang sungguh berbeda, namun tidak ada jawaban yang pasti. Mana yang dimaksud oleh Protagoras? Yang jelas ialah ia menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat subjektif dan relatif. Akibatnya tidak ada ukuran yang absolut dalam etika, metafisika, maupun agama. Bahkan teori matematika tidak dianggapnya mempunyai kebenaran yang absolut. Tokoh lain dari kaum sofis adalah Gorgias pada tahun 375 sampai 483 sebelum Masehi. Ia datang ke Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dari Leontini. Menurutnya ada tiga proposisi. Pertama, tidak ada yang ada, maksudnya realitas itu sebenarnya tidak ada. Pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak akan dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu sumber ilusi. Akal tidak juga mampu meyakinkan kita bahwa semesta alam ini karena akal kita telah diperdaya oleh dilema subjektivitas. Dan ketiga, sekalipun realitas itu dapat diketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Sikap skeptis Gorgias ini dianggap oleh sebagai filosof sebagai pandangan nihilisme, yakni kebenaran itu tidak ada. Jadi, dia lebih ekstrim dibandingkan dengan Protagoras. Pengaruh positif gerakan kaum sofis cukup terasa karena mereka membagikan semangat berfilsafat. Mereka mengingatkan filosof bahwa persoalan pokok dalam filsafat bukanlah alam, melainkan manusia. Mereka juga membangkitkan jiwa humanisme. Mereka tidak memberikan jawaban final tentang etika, agama, dan metafisika. Ini membuka peluang bagi para filosof untuk lebih kreatif lagi berpikir. Ilmu juga dapat ruang yang sangat kondusif dalam pemikiran kaum sofis karena merelatifkan teori ilmu, sehingga muncul sintesa baru. Dalam berfilsafat ilmu, pandangan relatif tentang kebenaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses mencari ilmu. Karena itu, ilmu itu terbatas, tetapi proses mencari ilmu itu tidak terbatas. Namun, para filosof setelah kaum sofis tidak setuju dengan pandangan tersebut, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka menolak relativisme kaum sofis. Menurut mereka, ada kebenaran objektif yang tergantung pada manusia. Socrates membuktikan adanya kebenaran objektif itu dengan menggunakan metode yang bersifat praktis dan dijelaskan melalui percakapan-percakapan, sehingga metode yang digunakan biasanya disebut dengan metode dialog karena dialog mempunyai peranan penting dalam
menggali kebenaran yang objektif. Contohnya, ketika dia ingin menemukan makna adil, dia bertanya kepada pedagang, prajurit, penguasa, dan guru. Dari semua penjelasan yang diberikan oleh lapisan masyarakat itu dapat ditarik sebuah benang merah yang bersifat universal tentang keadilan. Dari sinilah menurut Socrates, kebenaran universal dapat ditemukan. Socrates berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Bagi Socrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Semboyan yang paling digemarinya adalah apa yang tertera pada kulit DLP, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Periode setelah Socrates disebut dengan zaman keemasan filsafat Yunani, karena pada zaman ini kajian-kajian yang muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato, 347 sampai 429 sebelum Masehi, yang sekaligus murid Socrates dan yang menulis ide-ide Socrates. Menurutnya, esensi itu mempunyai realitas dan realitasnya ada di alam idea. Kebenaran umum itu ada bukan dibuat-buat, bahkan sudah ada di alam idea. Plato menggambarkan kebenaran umum adalah rujukan bagi alam empiris. Contohnya, kuda yang di alam empiris bermacam-macam warna dan bentuk serta jenisnya. Tetapi kuda secara umum memiliki unsur yang membedakan dengan sapi dan kambing. Unsur umum inilah yang ada di alam idea dan bersifat universal. Plato berhasil mensinteskan antara pandangan Heraklitos dan Parmenides. Menurut Heraklitos, segala sesuatu berubah, sedangkan Parmenides mengatakan sebaliknya, yaitu segala sesuatu diam. Untuk mendamaikan pandangan ini, Plato berpendapat bahwa pandangan Heraklitos benar, tetapi hanya berlaku bagi alam empiris saja. Sedangkan pendapat Parmenides juga benar, tapi hanya berlaku bagi ide-ide bersifat abadi. Dan ide inilah yang menjadi dasar bagi pengenalan yang sejati. Puncak kejayaan filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles pada tahun 322 sampai 384 sebelum Masehi. Ia murid Plato, seorang filosof yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem: logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Pada dasarnya, silogisme terdiri dari 3 premis. Yang pertama, semua manusia akan mati. Yang kedua, Socrates seorang manusia. Yang ketiga, Socrates akan mati. Logika Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif, yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran. Dalam bidang fisika, Aristoteles membagi gerak pada 2 macam, yaitu gerak aksidental dan gerak substansial. Gerak aksidental adalah gerak pada sifat seperti dari bayi menjadi anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, dan akhirnya tua. Gerak aksidental ini dapat berlangsung dalam berbagai cara, seperti gerak tempat. Meja yang tadinya berada di tempat A pindah ke tempat B. Ada gerak kualitatif, yaitu salah satu ciri benda itu berubah, seperti daun dari hijau menjadi kuning. Yang terakhir adalah gerak kuantitatif, seperti pohon dari kecil berubah menjadi besar. Adapun gerak substansial adalah perubahan dari suatu substansi ke substansi lain, seperti manusia mati. Dia tidak lagi disebut manusia, tetapi mayat. Aristoteles yang pertama kali membagi filsafat pada hal yang teoretis dan praktis. Yang teoretis mencakup logika, metafisika, dan fisika, sedangkan yang praktis mencakup etika, ekonomi, dan politik. Pembagian ilmu inilah yang menjadi pedoman juga bagi klasifikasi ilmu di kemudian hari. Aristoteles dianggap bapak ilmu karena dia mampu meletakkan dasar-dasar dan metode ilmiah secara sistematis. Filsafat Yunani yang rasional itu boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles menuangkan pemikirannya. Akan tetapi, sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad sesudahnya sampai sebelum filsafat benar-benar memasuki dan tenggelam dalam abad pertengahan. Namun jelas, setelah periode ketiga filosof besar itu, mutu filsafat semakin merosot. Kemunduran filsafat itu sejalan dengan kemunduran politik ketika itu, yaitu sejalan dengan terpecahnya kerajaan Macedonia menjadi pecahan-pecahan kecil setelah wafatnya Alexander the Great, tepatnya pada ujung zaman Helenisme, yaitu pada ujung sebelum Masehi menjelang Neoplatonisme. Filsafat benar-benar mengalami kemunduran.
Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin ada kesalahan kata yang belum bisa dikoreksi. Dan saya menutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.